Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dan dimanapun saudara-saudara berada. Kembali kita akan beribadah di dalam rumah kita masing-masing, tapi hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu Saudara semua sehat, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus, dan semua terberkati. Dalam keadaan dan kondisi seperti ini, mari kita tetap bersyukur dan kita akan tetap cari wajah Tuhan, cari Tuhan lebih dekat lagi. Seperti pujian ini akan mengatakan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku
setiap hati kami, Yesus. Benar Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami di tempat kami Tuhan, di hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dalam segala hal karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Dan sebenarnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga yang telah memberikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan bersuka cita pagi ini. Kita akan mengawali hari ini kita dengan bersuka cita. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah gunung batu kami Yesus. Keselamatanku hanya padamu, hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Perlindungan, mari kita akan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung beronjak, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita bertambah semangat untuk mengawali hari pagi ini kita dengan penuh sukacita. Kita beraktivitas dengan penuh dengan kesehatan kita, penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Tiba saatnya kali kita akan siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
indah dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi pelita kami, menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam puji-pujian kita dan benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan ada kepedulian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita akan duduk diam di kaki Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman pengharapan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum itu mari kita minta pimpinan Roh Kudus, bila Roh Kudus dia akan berbicara di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus dan urapi hati pikiran kami masing-masing, di rumah kami masing-masing dan dimanapun saudara kami berada, sehingga firman-Mu boleh jadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi saudara-saudara kami semuanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu pada pagi ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita masih menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan badai, pencobaan dalam hidup kita. Lebih-lebih badai yang sangat dahsyat yang melanda dunia, yang tidak hilang dari ingatan kita bahwa badai corona masih belum berlalu, dan badai-badai yang lain yang saudara alami di dalam kehidupan pribadi saudara masing-masing. Di dalam kita menghadapi badai kehidupan itu, kita jangan lengah. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi ini, hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sebadai apapun dahsyatnya, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Dan kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan beserta kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur Daud pasal yang ke-144 ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 144 ayat yang pertama dan kedua, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Kuasaku, karena Tuhan menyertai Daud pada saat itu. Kehidupan manusia bagaikan hidup di dalam peperangan. Lebih-lebih tadi sudah kami katakan, berperang melawan situasi kondisi dunia yang sangat menakutkan ini. Belum menghadapi perperangan kehidupan kita masing-masing di dalam problem, masalah, kesulitan, apapun yang kita hadapi pribadi, lepas pribadi.
Karena tidak ada masalah itu terlepas dari kehidupan manusia, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua pun pasti akan mengalami kehidupan itu sesuai dengan kadar kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita akan mencontoh dan meneladani dalam kehidupan Daud. Pernyataan Daud menghadapi musuh-musuh kehidupannya dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tempat perlindungannya, kubu pertahanannya, ke kota bentengnya, dan penyelamatnya, bahkan perisai di dalam kehidupannya, dan senantiasa perlindungan satu-satunya hanyalah Tuhan. Di dalam menghadapi peperangan kehidupan, kalau kita boleh mengingat sejarah Daud, sejak Daud itu menjadi penggembala domba yang dipercayakan oleh bapaknya untuk mengembalakan domba-domba yang banyak sekali di padang rumput. Bukan berarti tempat tenang, sejuk, banyak rumput yang dinikmati oleh penggembalaannya, tetapi bahaya yang sangat mengancam di dalam perjalanan hidup Daud sepanjang menggembalakan domba. Ada singa datang, ada beruang datang untuk menerkam domba-domba penggembalaannya. Tetapi dengan gagah perkasanya, biarpun Daud itu seorang anak yang masih remaja, dengan fisik yang tidak tinggi besar, gagah perkasa, dengan kesederhanaannya, dia senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi singa dan beruang. Di dalam sejarah umat manusia belum pernah ada seorang manusia yang dapat mengalahkan singa, yang mengalahkan beruang. Tetapi Daud adalah manusia yang luar biasa, yang disertai Tuhan, yang dipimpin Tuhan. Karena Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kekuatan Allah yang dahsyat itu, sehingga singa beruang dapat dikalahkan. Singa beruang dapat dibunuh dengan kekuatan Allah yang mengalir dalam kehidupan Daud. Dia berkelahi melawan singa beruang. Singa beruang dapat dikalahkan. Dia menyadari bahwa bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kelihayannya, tetapi karena penyertaan Tuhan yang tidak meninggalkan Daud. Tidak hilang dari ingatan kita, tidak hanya mengalahkan beruang, tidak hanya mengalahkan singa, tapi panglima Filistin yang gagah perkasa, raksasa besar luar biasa, dengan pakaian perangnya, dengan kejumawaannya yang namanya Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat pada saat itu. Tentara-tentara Israel takut, tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Tetapi Daud, seorang penggembala yang mengandalkan Tuhan, dia datang dengan kekuatan Tuhan. Dia berkata, aku datang dengan kekuatan Allah. Aku datang mengandalkan Tuhan yang menyertai di dalam kehidupanku.
Biarpun Goliat pada saat itu menganggap Daud sangat remeh sekali, sehingga Goliat menghina dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Anjingkah aku ini? Engkau akan melawan aku. Aku membawa tombak, pedang, membawa pedang yang dapat memenggal kepalamu. Tetapi Daud berkata, engkau datang dengan pedang, dengan pakaian perangmu yang gagah perkasa. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Aku akan mengalahkan engkau di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Letakkan batu kali yang diletakkan di dalam umbannya. Dia memutar-mutarkan umbannya dan dilemparkannya dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah. Batu itu dapat menembus dahi daripada daripada Goliat, sehingga rebahlah Goliat itu. Langsung Daud lari menghampiri Goliat, menghunus pedang daripada Goliat itu dan memancung kepala Goliat. Diteteng dengan kekuatan Allah. Dia mengalahkan raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya saat itu. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Sehebat apapun yang dihadapinya, dia dapat mengalahkannya. Bahkan setelah Daud mengabdikan dirinya kepada Raja Saul, melihat keberhasilan Daud yang begitu hebat, timbullah iri hatinya. Maka Saul berusaha mengejar Daud untuk membunuh, sehingga Saul merasa tidak ada saingan sebagai raja pada saat itu. Tetapi kesombongan dapat dikalahkan dengan kerendahan hati Daud. Tiap-tiap Saul ingin membunuh, Tuhan senantiasa melindungi. Karena Daud merasa Tuhan ada benteng kehidupanku, Tuhan ada perisai kehidupanku, sehingga maut tidak menimpa di dalam kehidupan Daud itu. Begitu juga kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita teladani kehidupan Daud ini. Ada rahasia yang dimiliki oleh Daud di dalam mengandalkan Tuhan yang perlu kita teladani dalam hidup ini, sehingga peperangan kehidupan kita menghadapi musuh-musuh kehidupan ini mendapatkan kemenangan. Resep Daud ini mari kita teladani di dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, jangan lari kepada manusia. Daud tidak minta bantuan tentara-tentara yang lain, karena tentara-tentara yang sudah merasa ketakutan. Dia tidak minta pertolongan kepada manusia, tetapi dia lari kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jikalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua,
Paulus menasihatkan kepada kita sekalian. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jangan kita bergantung kepada hikmat manusia. Di dalam kita menghadapi liku-liku kehidupan, musuh-musuh kehidupan, beban seberat apapun, jangan lari kepada manusia. Pendeta tidak dapat menolong saudara. Paranormal tidak dapat menolong saudara. Konselor yang handal sekalipun tidak akan dapat menolong dan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena dikatakan firman Tuhan tadi, hikmat manusia terbatas. Karena manusia satu dengan yang lain punya masalah. Punya problem sendiri-sendiri yang dialami. Jikalau kita sakit, datang kepada orang sakit, tidak mungkin sakit kita mendapatkan resep obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita. Tetapi apabila kita datang kepada dokter yang ahlinya bidang kesehatan itu, maka dokter itu mendeteksi kita, memberikan resep kepada kita. Kita berikan obat dengan iman. Kita minum obat dalam nama Yesus. Puji Tuhan, penyakit kita akan sembuh dengan iman. Yesus dokter di atas segala dokter. Beberapa minggu yang lalu hati saya sedih. Saya dengan istri saya menangis di hadapan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita yang terpapar virus corona. Kalau hari lepas hari mendengar orang mati karena virus corona, hari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya sangat sedih. Anak-anak rohani kita terpapar corona. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi beberapa orang. Saat itu saya lari kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah dokter kami yang ajaib. Engkaulah penolong kami. Firman mengatakan apabila Engkau berseru kepadaku, aku menjawab. Aku menyatukan hati kami dengan istriku. Berseru kepadamu, jamah. Anak-anakmu si A, si B, si C, si D. Satu persatu saya sebut nama mereka. Puji Tuhan. Dokter yang ajaib menjamah. Saya katakan malam ini, tanganmu menjamah mereka satu persatu. Dengan kuasa bilur-bilurmu, Engkau menyembuhkan mereka. Aku imani Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kami mendengar berita, semua saudara kami sudah mengalami kesembuhan. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Karena kita tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Amin. Karena dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, terkutuk
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuasaannya sendiri. Terkutuklah. Tidak mendapatkan pertolongan tetapi terkutuk. Masalahnya makin berat, makin berat, makin berat. Sakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh. Persoalannya tidak segera teratasi. Tetapi Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang kedua, Daud tidak lari kepada manusia. Tidak mengandalkan kemampuan kehebatannya sendiri. Tetapi lari kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan dalam kehidupan kita. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, seberat apapun persoalan saudara, separah apapun penyakit saudara, sehebat apapun kesulitan saudara, andalkan Tuhan. Lari kepada Tuhan. Di dalam doamu lari kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan tetesan air mata. Dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita. Tuhan pasti menyembuhkan penyakit kita. Tuhan pasti menolong masalah kita. Tuhan akan membuka jalan keluar di dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Mengapa Tuhan izinkan kita boleh menghadapi masalah? Biarpun sudah tidak mustahil lagi selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita mensikapi masalah itu? Tadi lari pada Tuhan seperti Daud. Mengandalkan Tuhan seperti Daud. Karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. Yang pertama, untuk mengasah iman kita. Untuk lebih tajam lagi. Iman itu perlu diasah, Bapak Ibu. Bagikan pisau kalau tidak pernah diasah, ya kedul. Senjata apapun kalau tidak diasah, pedang sehebat pedangnya Goliat, kalau tidak diasah, ya kedul. Saya punya istri, seorang bakul ayam. Kalau saya melihat pada saat dia mengerjakan memotong-motong ayam, timbul miris dalam hati saya. Begitu tajamnya pisau yang besar. Dalam hati saya, berkata demikian. Umpama pisau itu mengenai jari-jari tangan istri saya, mesti putus. Karena tulang ayam yang keras, daging ayam yang tebal-tebal, itu begitu dipancraskan gitu, tel. Itu tidak berkali-kali, tapi sekali diayunkan,
daging dan tulang ayam itu putus. Tapi bersyukur sama Tuhan. Tuhan melindungi istri saya. Tuhan menjagai istri saya. Tuhan menyertai istri saya. Sehingga sampai saat ini tetap sehat walafiat. Belum pernah pisau yang begitu besar diayunkan mengenai jarinya. Mengasah. Pisau itu diasah sedemikian rupa sehingga menjadi tajam. Begitu juga iman kita perlu diasah. Supaya pengharapan kita kepada Tuhan tidak goyah, tidak luntur, tidak ketul, tajam. Bagaikan pisau yang diasah tadi. Iman yang tajam adalah iman yang senantiasa dihadapkan dengan suatu peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan. Tuhan mengetes dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita berlari? Apakah berlari kepada manusia? Apakah mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah lari kepada orang tua, mertua, saudara, famili? Tapi iman yang tajam berharap mengandalkan Tuhan. Hanya lari datang mengandalkan Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti campur tangan dan menolong. Yang kedua, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Setelah iman kita tajam, peka, senantiasa berharap mengandalkan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan. Kalau kita tidak dihadapkan dengan persoalan kehidupan, kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi. Lebih-lebih saat ini, virus corona melanda dunia. Iman kita yang kuat di dalam Tuhan, lari kepada Tuhan. Kita imani bahwa virus corona dapat kita kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan memberi masalah kepada kita. Tujuan Tuhan kita menghadapi masalah, tadi katakan untuk mengasah iman kita. Kemudian untuk mengalami pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada masalah, tidak akan nyata pertolongan Tuhan itu. Tapi masalah Tuhan, kita lari berseru kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu dinyatakan, kita merasakan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, untuk mendewasakan iman kita. Untuk mendewasakan kerohanian kita. Sehingga iman kita, rohani kita, tambah hari, tambah tahun, tambah usia, makin dewasa rohani kita. Makin senang bersekutu dengan Tuhan. Makin senang membaca firman Tuhan. Makin senang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan.
itu salah satu tanda orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani bisa ditandai suara rumah tangganya itu yang terdengar lagunya Inul, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu keroncong, dan lain-lainnya. Apakah lagu rohani yang kumandang? Saya bersyukur sekali lagi punya istri yang betul-betul mendampingi saya, yang senantiasa menguatkan iman. Istri saya kalau jam 4 bangun, setelah berdoa, langsung radio Elisa dibuka. Radio Betani di setel. Puji-pujian menyembah Tuhan. Sambil asah-asah memuji Tuhan. Saya sambil laya-laya, saya masih bangkitnya di tempat tidur lebih dulu istri saya. Sambil tiduran, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, didahului dengan hidup yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jauhkan daripada kesombongan rohani saya. Bukan berarti saya sombong rohani, tetapi kami punya kerinduan memiliki pribadi rohani yang dewasa. Sehingga masalah demi masalah dapat kami lalui. Masalah demi masalah dapat saudara lalui. Problema demi problema dapat saudara lalui. Karena mengandalkan Tuhan itu. Salah satu cara mendewasakan rohani kita. Kesimpulan, rahasia mengandalkan Tuhan. Kita jangan lari kepada manusia dan mencari hikmat manusia. Hikmat manusia terbatas. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kehebatannya sendiri. Jangan menyombongkan diri. Karena Tuhan akan membentuk hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan Tuhan kita menghadapi masalah untuk mengasah iman kita, untuk mengalami pertolongan, dan untuk mendewasakan kerohanian kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Kami minta main musik maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tak dapat jalan sendiri. Orang yang mengangkat Tuhan, tangan, Tuhan akan turun tangan menolong kita, memegang tangan kita. Tetapi apabila kita menurunkan tangan kita, merasa aku mampu, merasa aku hebat, Tuhan akan turun tangan, tidak akan cawe-cawe, tidak akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi
dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab putra dapat jalan sendiri. Sebab putra dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ori alama sinar alama yaku. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan, karena Engkaulah penopang kami, penolong kami, pelindung kami, perisai kami. Kami berserah kepadamu. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada lama ya sandara lama yaku, sikin diara lama yaku. Yesus Allahku yang luar biasa, kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain yang menjadi sandaran hidup kami kecuali Engkau. Hamba-Mu berbicara, tapi Roh Kudus akan berbicara terus-menerus dalam kehidupan kami. Akan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami tidak berjalan sendiri. Hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Apabila di antara saudara yang sakit, pegang organ tubuhmu yang sakit. Di mana yang kau rasakan sakitmu, di mana engkau merasakan tangan Tuhan menjamah engkau. Tanda-tanda orang yang beriman menumpangkan tangan ke atas orang sakit. Tanganmu diurapi Tuhan, penyakitmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuh dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bilur-bilur Yesus menjadikan engkau sembuh. Kami imani Tuhan. Yang punya masalah
angkat kedua tanganmu. Berharaplah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan melihat ketulusan hatimu. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah masing-masing. Apapun masalah mereka, apapun kesulitan mereka, problem kehidupan mereka satu sama lain tidak sama. Tapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan akan menolong masalah. Dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan, tolong masalah mereka. Sehingga mereka boleh terbebas dari masalah. Karena berjalan mengandalkan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini. Engkau akan sempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Allah di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ibadah minggu depan kita masih lihat perkembangan. Soalnya minggu pertama bulan Agustus itu kita berjaman suci, tapi kita melihat situasi kondisi Kota Salatiga, kalau sudah diperbolehkan kita akan tatap muka. Nanti dalam minggu ini akan diumumkan lewat grup atau kedok tular satu dengan yang lain. Tapi kalau Kota Salatiga belum mengizinkan kita tatap muka, kita akan online sekali lagi. Baru kita memulai ibadah bulan depan dengan berjaman suci. Saya kira tidak ada pengumuman lain. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami telah menyelesaikan ibadah pada pagi ini. Dari awal sampai akhir, kami percaya seluruh jemaat-Mu dimanapun saja berada, termasuk yang melayani Engkau di dalam ibadah online ini, Tuhan akan memberkati, Tuhan melawat mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang yang berseru, bersandar, berharap mengandalkan Engkau. Rumahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan Yesus akan memberkati pendidikan dan masa depanmu. Tuhan akan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Karena andalanmu adalah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus. Terimalah berkat. Anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih karunia Sang Putra Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus. Menyertai Bapak, Ibu, Saudara, saudara semua dimanapun saudara berada. Mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan memuliakan kita. Kekal selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, yang diberkati Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara semua dan saya. Amin.